Salah seorang ulama yang memiliki perhatian dalam bidang pendidikan adalah Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Beberapa karyanya seperti kitab Ayyuhal Walad, kemudian bab-bab di awal dari kitab Ihya Ulumuddin, selanjutnya satu kitab yang membahas tentang secara komprehensif ilmu guru dan murid adalah kitab Minhajul Muta'alim. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa meskipun para ulama-ulama terdahulu terkenal dalam bidang fikih, namun perhatian mereka terhadap pendidikan, terhadap perkembangan generasi-generasi setelahnya melalui pendidikan itu sangat besar. Berkenaan dengan kitab Minhajul Muta'alim ini ditulis oleh Imam Al-Ghazali setelah kitab-kitab sebelumnya, sehingga seakan-akan menjadi kumpulan atau ringkasan dari buku-buku sebelumnya yang membahas secara komprehensif apa itu ilmu, guru dan murid yang mesti berupa akhlak-akhlak yang mesti mereka dalami. Alhamdulillahirrabbilalamin, kami sudah menerjemahkan kitab Minhajul Muta'alim ke dalam bahasa Indonesia yang kami tulis menjadi terjemah Minhajul Muta'alim, pedoman jalan para penuntut ilmu. Perhatian awal terhadap kitab ini berawal ketika kami mengumpulkan beberapa karya-karya dari Imam Al-Ghazali dalam bidang pendidikan. Kami membeli satu kitab waktu itu secara online dari toko Alkitab DKI yang berada di Yogyakarta. Kemudian setelah sampai di tempat kami telah kitabnya. Kemudian kami berazam untuk mulai menerjemahkan kitab ini. Ketika hendak menerjemahkannya, kami menyampaikan surat berupa email kepada pihak penerbit, yaitu Dar At-Taqwa di Mesir. Saat itu kami sampaikan keinginan untuk menerjemahkan kitab ini, dan alhamdulillah lewat jawaban email mereka dari pihak Dar At-Taqwa mengizinkan kitab ini diterjemahkan. Bahkan dari mereka sebenarnya ingin memberikan semacam kata pengantar dari pihak penerbit. Namun qadarullah tidak ada email lanjutan, sehingga kata pengantar dari penerbit Dar At-Taqwa tidak kami cantumkan di terjemah ini. Selain itu, ketika kami melihat terjemah lain dari penerbit yang sudah ada, kami dapatkan salah satunya adalah dari penerbit yang ada di Yogyakarta. Namun ketika kami melihat, meskipun hanya via Google Book, dari hasil terjemah itu kami dapatkan bahwa secara referensi bukunya adalah sama, yaitu Dar At-Taqwa. Namun ketika hasil terjemahannya secara itu bagus, namun ada yang kurang, dalam artian tidak dicantumkan dalam terjemahannya, yaitu biografi lengkap dari Imam Al-Ghazali, dan yang cukup penting adalah catatan-catatan kaki dari pentahqiq. Di buku ini kami berusaha untuk tidak mengurangi sedikit pun dari apa yang disampaikan oleh pentahqiq, yaitu Muhammad bin Ibrahim Al-Azhari. Nah, untuk menambah informasi untuk teman-teman, ada beberapa hal penting yang dilakukan oleh pentahqiq. Yang pertama yaitu dalam metode tahqiqnya, yaitu menetapkan naskah.
Jadi beliau membandingkan naskah dari Minhajul Muta'alim, kemudian jika ada perbedaan kemudian disebutkan kode-kodenya, kemudian perbedaan tersebut diletakkan dalam naskah, kemudian menambah tanda baca sesuai dalam kitab. Nah, namun dalam hal ini untuk memudahkan penerjemahan, beberapa hal berkaitan dengan perbandingan teks ini tidak kami cantumkan. Kami langsung gunakan teks yang memang sudah dipilih oleh pentahqiq. Nah, kemudian yang kedua adalah dalam tahqiq dan takhrij. Nah, ini dicantumkan nama surah dan ayat dari Al-Quran. Nah, selain itu di teks ayat Al-Quran dan hadis di buku ini juga kami cantumkan secara lengkap, sehingga teman-teman bisa membaca teks ayat Al-Quran itu kemudian merujuk ke Al-Quran. Begitu juga dengan teks hadisnya, sehingga teman-teman bisa merujuk teks hadisnya itu, atau misalnya melakukan pencarian untuk mencari penjelasan yang lebih dari teks tersebut. Nah, kemudian biografi tokoh ulama dalam kitab. Ini tokoh-tokoh seperti ulama-ulama disebutkan dalam kitab ini. Nah, misalnya ada Yahya bin Mu'adz bin Ja'far Ar-Razi. Nah, ini disebutkan biografinya. Kemudian Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib atau Ibnu Abbas yang dikenal dengan Habrul Ummah, ini disebutkan. Itu contoh-contoh biografi yang disebutkan oleh pentahqiq. Kemudian mentakhrij bait syair. Syair-syair disebutkan. Lafaz gharib dari kitab-kitab bahasa Arab ini juga disebutkan, dan memberikan catatan kata yang salah dan memberikan keterangan yang benarnya. Ini sekiranya bisa kami cantumkan terjemahnya, kami cantumkan. Kemudian yang ketiga adalah pendahuluan. Nah, pendahuluan oleh pentahqiq, yang pertama adalah pengantar tahqiq, kemudian metode tahqiq yang tadi sudah kami sebutkan, dan biografi Imam Al-Ghazali. Nah, ini secara jujur kami sampaikan bahwa salah satu biografi yang paling lengkap dari Imam Al-Ghazali yang pernah kami dapatkan adalah di buku ini, ya, di buku ini Minhajul Muta'alim yang ditalqin oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Azhari. Karena banyak sisi-sisi dari kehidupan Imam Al-Ghazali yang secara lengkap disebutkan, kemudian secara urut dan beserta referensinya. Kemudian yang terakhir adalah sifat gambar dan naskah. Berkenaan dengan sifat dan gambar naskah, ini saya sebutkan sumber naskah. Ini naskah yang dijadikan oleh pentahqiq. Yang pertama adalah naskah yang tersimpan pada perpustakaan Al-Asad Al-Wataniyah di Damsyik. Nah, kemudian ini ditulis dengan khot yang bagus, hurufnya berdekatan. Setiap judulnya diberikan warna merah. Terdapat beberapa perbaikan atau tashih dan penjelasan atau ta'liq. Naskah yang kedua, naskah yang tersimpan di perpustakaan At-Taimuriyah. Ini ditulis dengan khot yang bagus, terdapat beberapa perbaikan. Ini adalah sumber naskah yang dijadikan oleh pentahqiq untuk memberikan tahqiq atas kitab Minhajul Muta'alim. Nah, selanjutnya dalam takhrij hadis, ini saya contohkan di dalam isi kitab. Ketika misalnya pentahqiq tidak mendapatkan keterangan hadis itu seperti apa, maka dia menyatakan kalau dalam terjemahnya saya tidak mendapatkannya. Artinya takhrij hadisnya itu tidak disebutkan karena memang beliau tidak mendapatkannya. Nah, dalam beberapa tempat, misalnya ketika ada satu teks yang misalnya satu teks penuh, kemudian di bagian akhirnya itu ada
keterangan hadisnya, nah maka oleh pentakhir disebutkan misalnya tapi Imam Asyuti menyebutkan dalam bla 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 bla, misalnya seperti itu. Nah, jadi ketika teman-teman membaca kitab ini ya, karena lengkap dari isi terjemah kemudian takhrijnya, nah tidak hanya ilmu yang akan teman-teman dapatkan, tapi juga informasi berkenaan dengan hadis-hadis yang terdapat dalam kitab ini. Oleh karena itu saya mengajak teman-teman untuk memiliki bukunya. Nah, di saya buku ini tinggal satu buku karena memang saya cetak secara terbatas. Kemudian saat ini qadarullah hanya tinggal satu buku. Silakan untuk teman-teman yang ingin memilikinya bisa melakukan pemesanan dengan mengunjungi website ahmadbinhanbal.com/shop. Demikian penjelasan sedikit dari beberapa hal yang kami sampaikan terkait dengan tahqiq kitab ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.